Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalin nama saya Hiroba Ikhtiar dengan NPM 2517015108. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu soal yang dimana materi ini didapat dari buku Computer Organization and Architecture. Nah, di sini saya ngambil dari chapter 1 ya, yaitu Basic Concept and Computer Evolution. Nah, ketika kita scroll ke bawah, ini ada structure and function. Saya ngambil dari subbab ini. Oke. Nah, pada soal ini itu ditanya nih, dalam diagram functional view of the computer, komponen control mechanism memiliki peran yang sangat krusial. Kalau komponen ini itu mengalami kegagalan atau malfungsi, dampak apa sih yang paling mungkin terjadi pada sistem komputer tersebut? Nah, pada pilihan ke A, yaitu kapasitas data storage facility atau penyimpanannya itu akan berkurang secara otomatis. B, itu data movementnya tidak lagi bisa terhubung ke internet. C, seluruh sistem akan lumpuh karena tidak ada yang mengatur alur data antara komponen fungsional lainnya. Yang D, kecepatan data processing facility atau pengolahannya akan meningkat untuk menutupi kesalahan. Dan yang terakhir itu adalah E, komponen tetap berjalan normal namun hanya bisa melakukan fungsi penyimpanan saja. Nah, di sini itu jawabannya cuma satu. Oke, sebelum itu apa sih diagram functional view of the computer? Nah, ini adalah diagram functional view of the computer, yaitu adalah diagram ini menjelaskan 4 fungsi utama yang harus dilakukan oleh sebuah komputer agar dapat beroperasi dengan baik. Nah, kalau kita lihat di sini, data movement apparatus itu ada di atas, control mechanism itu ada di tengah-tengah, dan yang paling bawah itu ada data storage facility dan data processing facility. Dan mereka ini dari tanda panahnya itu saling berhubungan. Oke, terus apa sih data movement apparatus ini? Jadi, komputer itu harus memindahkan data antara dirinya dengan dunia luar. Maksudnya gimana? Jadi, dia ini bertindak sebagai antarmuka atau input dan output lah, untuk mengambil data dari perangkat input. Ya, perangkat input kan banyak ya, seperti keyboard, mouse, dan lain-lainnya. Atau, nih, untuk mengirim data ke perangkat output, kayak monitor atau layar kita inilah. Nah, di bagian paling bawahnya itu ada data storage facility. Nah, jadi komputer itu perlu menyimpan data baik untuk sementara maupun dalam jangka yang panjang. Nah, menyimpan data yang sedang diproses agar bisa diakses cepat. Jadi kalau misalnya mau diakses cepat itu kan pakai RAM ya. Dan atau untuk menyimpan data secara permanen itu bisa menggunakan SSD, supaya bisa datanya digunakan secara di hari mendatang lah. Oke, yang ini adalah data processing facilities. Nah, dia ini itu adalah bisa dibilang sebagai otak dari komputer, di mana dia ini untuk memanipulasi data. Nah, ya fungsinya yaitu adalah untuk melakukan operasi aritmatika, kayak tambah, kurang, bagi, nah, atau logika pada data yang diterima. Nah, sedangkan control mechanism ini itu adalah bagian pusat yang mengatur lalu lintas informasi di antara ketiga komponen lainnya. Nah, fungsinya itu ya untuk mengatur unit prosesan atau penyimpanan dan pemindahan data berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pengguna atau program gitu. Nah, contoh kasusnya kayak mana nih? Contohnya itu adalah kita misalnya pengen coba menampilkan dari keyboard ke layar gitu loh. Nah, yang pertama itu kan pasti kita dari keyboard dulu kan, data movement apparatus itu dari keyboard dia masuk ke sini. Nah, akan diterima control mechanism. Jadi control mechanism ini
akan ngatur lah yang mana aja yang perlu diperlukan. Pastikan perlu RAM, kan juga pasti inputannya ditaruh di data yang sementara kan. Nah, habis itu dia akan nampilin ke layar. Misalnya ini adalah keyboardnya, ini adalah layarnya gitu. Input outputnya kan ada di data movement apparatus. Nah, yang terjadi kalau misalnya kontrol mekanisme ini nggak ada atau rusak lah, maka ketika kita nginputin sesuatu nggak akan muncul ke layar. Makanya itu kontrol mekanisme ini sangat krusial. Nah, begitu juga dengan kasus kalau kita pengen ngunduh data dari internet. Nah, pastikan ketika kita ngeklik tombol download, maka yang diperlukan adalah data movement apparatus, data yang ada di sini itu akan kita ditampung oleh control mechanism dan disalurkan ke data storage. Karena kan kalau download sesuatu pasti butuh storage kan, datanya akan disimpan di memori. Nah, kalau misal control mechanism ini nggak ada, maka data movement apparatus ini kagak bisa dimasukkan ke data storage facility karena nggak ada yang nyuruh bagian ini untuk meletakkan ke sini gitu. Nah, jadi gimana? Jadi kontrol mekanisme ini itu sangat krusial banget dalam komputer kita, yaitu sebagai lalu lintas lah kalau kita pengen menggunakan komputernya. Nah, jadi jawaban yang tepat dari pertanyaan ini itu adalah yang C. Jadi seluruh sistem itu akan lumpuh karena tidak ada yang mengatur alur data antara komponen fungsional lainnya. Karena kita tahu sendiri, mau itu data storage facility, data movement apparatus, dan data processing facility itu sangat memerlukan uh, komponen control mechanism. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.